Saya Rahmat Rianto, calon Bupati Bengkulu Tengah. Saya Tarmizi, calon Wakil Bupati Bengkulu Tengah. Kami berada di bangku bicara tribunbengkulu.com. Baik, selamat malam buat seluruh pemirsa. Salam RT Keren, Bengkulu Tengah Bersatu. Saya Rahmat Rianto, saat ini salah satu calon Bupati Bengkulu Tengah masa bakti 2024-2029. Saya memulai pendidikan saya dari SD, SMP, dan SLTA itu di Kota Curug, kemudian berlanjut ke Kota Palembang, menyelesaikan kuliah di APDN. Setelah APDN, mengambil S1, dan seterusnya setelah APDN juga lanjutkan ke pekerjaan saya sebagai seorang SN atau PNS. Karir saya ini dimulai dari Kota Bengkulu, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Saya mulai pekerjaan saya dari bawah sekali, dari mulai juru ketik, tukang stensil alias memperbanyak surat-surat, kemudian terus melanjutkan pendidikan, mencoba memprogramkan diri saya dengan berbagai bidang ilmu, dan akhirnya saya dipercaya dalam beberapa jabatan. Cukup lama berkarir di Bengkulu Utara, di beberapa dinas. Kemudian 2013 saya ke Bengkulu Tengah, dan pada saat itu saya langsung dipercaya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, lebih kurang 8 tahun. Dan pada tahun 2022 saya dipercaya sebagai seorang sekretaris daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Salah satu tagline kita adalah membangun dari bawah. Ini merupakan salah satu bentuk ekspresi daripada diri saya yang memang dimulai dari bawah. Kita ingin berbuat untuk Bengkulu Tengah ini. Kita mulai dari pembangunan desa-desa, kita mulai dari pelosok-pelosok. Karena hampir 2 tahun ini saya berkeliling di Bengkulu Tengah ini, memasuki hampir lebih kurang 142 desa plus 1 kelurahan. Banyak catatan-catatan yang ada di situ, yang ada di pundak saya. Dan insya Allah ini menjadi sebuah bekal nanti pada saatnya kami dilantik akan beri manfaat buat masyarakat Bengkulu Tengah. Catatan ini akan kami buka dan akan kami laksanakan sebagai program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Bengkulu Tengah. Mungkin itu selintas perkenalan diri saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RT Keren. Nama saya Tarmizi Esos. Saya lahir di Desa Tumbuk, Kecamatan Pagarjati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian saya kecil saya di Desa Tumbuk itu dan bersekolah SD di desa tetangga. Kemudian SMP juga di sana. Kemudian saya pindah ke Kota Bengkulu, kemudian menamatkan SMP dan SMA di luar Bengkulu Tengah. Kemudian saya melanjutkan kuliah itu pada saya tamat tahun 2017 di Setia Bengkulu. Kemudian pada tahun 2014 saya mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dari Dapil 3. Alhamdulillah berkat dukungan dari masyarakat Dapil 3 Kabupaten Bengkulu Tengah yang meliputi Kecamatan Pagarjati, Kecamatan Bang Haji, dan Kecamatan Pematang 3. Pada tahun 2014 tersebut saya terpilih menjadi anggota DPRD dari Partai Golkar. Kemudian alhamdulillah saya juga diberikan amanah oleh Partai Golkar untuk menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2014-2019. Kemudian pada tahun 2019 saya kembali mencalonkan diri sebagai calon DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, masih dengan dapil yang sama, dan alhamdulillah terpilih.
tapi tidak menjadi pimpinan DPRD lagi. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, saya berkomunikasi dengan Pak Rahmat Rianto, dan pada akhirnya Pak Rahmat Rianto meminang saya untuk mendampingi beliau pada Pilkada 27 November yang akan datang. Dan saya melihat visi misi beliau, konsep pembangunan yang jelas, saya melihat niat baik, ketulusan hati, kerja keras dari Pak Rahmat. Untuk itu saya bersedia mendampingi beliau untuk menjadi calon wakil bupati mendampingi beliau pada Pilkada yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kehidupan kecil saya sama dengan anak-anak yang lain. Kita merasakan suasana-suasana yang tidak mengenakan dalam proses kehidupan. Ya, kita sempat juga dulu pada waktunya, mohon maaf ini, makan nasi jagung. Kita pernah merasakan itu. Jadi kehidupan-kehidupan seperti itu memang kita rasakan. Karena memang kondisi ekonomi kita, keluarga kita yang tidak cukup baik. Sejalannya waktu, saya kemudian dipaksa oleh orang tua memang untuk selalu bersekolah. Karena ada hobi-hobi lain masih kecil yang memang tidak tersalurkan akhirnya. Salah satunya saya hobi main bola. Terpaksa berhenti main bola. Jangan main bola, kata orang tua, kata ibu. Yang penting sekolah dulu. Setelah nanti kerja baru main bola, kan gak mungkin. Ini salah satunya. Tapi alhamdulillah, berkat gemblengan itu akhirnya saya secara bertahap bisa melanjutkan pendidikan saya. Saya diterima sebagai seorang ASN atau PNS ini melalui jalur umum waktu itu, tingkat SLTA, SMA. Jadi sekitar tahun 1986 saya diangkat menjadi PNS. Kemudian saya langsung disekolahkan di APDN di Palembang. Setelah itu saya bertugas di Provinsi Bengkulu. Jalan dengan waktu saya juga melanjutkan pendidikan saya ke S1 saya. Jadi perjalanan itu memang ya dilewati dengan suka dan duka. Mungkin lebih banyak dukanya. Karena proses-proses itu memang harus kita lewati. Ya. Alhamdulillah berkat dorongan orang tua, dorongan keluarga, kemudian setelah berkeluarga, dorongan istri, saya tetap bisa melanjutkan karir saya. Memang hampir 35 tahun saya berkarir di ASN ini, banyak sekali hal-hal suka dan duka yang dialami. Tentunya ini salah satu yang sampai sekarang menjadi salah satu modal saya sehingga menjadi calon bupati ini adalah saya hobi berorganisasi. Hobi berorganisasi ini mulai dari kecil, ya, mulai dari saya SD, SMP, dan seterusnya. Bahkan saya pun pernah menjadi ketua Karang Taruna sama dengan Pak Tarmizi ini ya. Pernah jadi ketua KNPI juga, pernah ketua AMPI. Hampir semua organisasi saya masuki. Nah, berkat hobi saya itu akhirnya membuat langkah saya untuk menjadi calon bupati Bengkulu Tengah. Mungkin itu. Ya, saya kan lahir di kampung, di pedesaan yang jauh dari kota. Ya tentu apa adanya seperti itu, apa yang seperti anak-anak lain alami, ya saya juga dah masuk dalam itu. Kemudian saya sekolah juga berpindah-pindah tempat gitu. Nah, kemudian setelah tidak sekolah lagi, saya lebih banyak merantau gitu. Tidak tinggal di kampung di mana saya dilahirkan. Ya, berbagai pengalaman saya alami begitu, bekerja sama orang, bekerja di perusahaan dan sebagainya, menjadi sopir seperti itu. Jadi buat saya hidup ini hampir lengkap dari pekerjaan, kemudian tadi juga seperti halnya Pak Bupati, kemudian saya juga hobi berorganisasi, kemudian hidup dari satu tempat ke tempat lain, sampai pada akhirnya saya juga pernah tinggal di Jakarta, kemudian saya juga pernah menjadi santri di Pulau Jawa sana. Kemudian saya dipanggil pulang oleh ibu saya pada tahun 2000. Saya pikir ya semua
proses ini memang sudah sampai saatnya. Mungkin inilah panggilan untuk saya pulang ke kampung halaman, dan pada akhirnya saya menikah pada tahun 2000. Ya begitulah, karena orang tua dengan kondisi ekonomi yang jauh dari mapan, kemudian mendapatkan istri yang juga sama persis, ya mau tidak mau kita mulai menjalani kehidupan ini berdua. Ya seperti halnya di kampung, artinya kalau pepatah itu kalau ibarat ayam, artinya mencari sendiri, mencakar sendiri, mencari rezeki untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Saya menjadi petani, kemudian selama 6 tahun saya tidak begitu aktif bergaul dengan masyarakat karena keadaan ekonomi ini. Saya berkebunnya bukan berkebun yang modern seperti sekarang. Saya tuh berkebunnya pola orang tua saya dulu. Jadi kalau bukan hal-hal sesuatu yang penting, ada keramaian, keluarga, pernikahan, meninggal dan sebagainya, bisa saja saya berada di kebun itu sampai 6 bulan, bahkan 1 tahun tidak bergaul dengan orang-orang desa lagi. Nah, kemudian pada tahun 2006 saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya sebagai petani, karena saya berpikir kalau tidak saya keluar dari sana, saya selamanya akan berada di sana dan tidak akan mungkin bisa berinteraksi dengan orang, tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Kemudian dengan suatu tekad bahwa di luar sana nanti saya yakin hidup ini pasti akan berubah asal kita punya kemauan, punya niat baik, tentu ada jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada tahun 2006 saya tinggal di Curup, kemudian selama 2 tahun 2008 saya ajak istri bersama anak-anak saya pulang ke kampung halaman di mana saya dilahirkan di Bengkulu Tengah. Kemudian saya mulai merintis hidup baru di sana kembali. Kemudian saya mulai berorganisasi kembali. Saya masuk ke Partai Golkar, diajak bergabung oleh para senior. Kemudian saya bergabung di Partai Golkar. Kemudian pada tahun 2008 itu juga istri saya menjadi kepala desa waktu itu. Kemudian tentu mulai berinteraksi dengan pemerintah dan orang-orang yang memang memberikan kontribusi besar. Pada akhirnya saya sadari itu. Nah, kemudian pada tahun 2014 itu tadi saya ceritakan saya mencalonkan diri. Begitu, terima kasih. Salah satunya adalah kejujuran dan ketulusan. Saya berusaha untuk jujur apa adanya, kemudian tulus untuk melakukan sesuatu. Jadi ini prinsip yang memang saya emban cukup lama ya. Dan memang untuk mempertahankan prinsip ini kadang-kadang kita menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan. Tapi itulah risiko. Seperti kita memutuskan risiko untuk maju dalam pemilihan bupati ini. Modal kita memang kejujuran dan ketulusan. Kita jujur sudah berbuat untuk Bengkulu Tengah. Kita tulus juga untuk melakukan sesuatu buat Bengkulu Tengah ke depan. Karena kita sadar betul, insya Allah nanti kita dilantik jadi bupati, maka pelantikan itu semoga memberi manfaat buat masyarakat Bengkulu Tengah. Kita berharap dengan pelantikan itu kita memiliki kewenangan. Kewenangan itu akan kita pergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Bengkulu Tengah. Memang hidup ini adalah pilihan-pilihan. Dan pilihan itu tidak maju jadi bupati pun akan berisiko, maju jadi bupati pun pasti akan ada risiko. Untuk itu kita memutuskan berdua ini untuk mengambil risiko itu. Dan kita yakin betul risiko itu memang sesuatu yang berat di pundak kami berdua. Kami berdua ini tidak bisa mengucapkan banyak janji, tapi pasti janji itu akan kami laksanakan. Ya. Jadi tidak akan mengobrolkan janji, tapi apapun janji kita berikan akan kami laksanakan. Ini prinsip-prinsip kami, dan balik tadi bahwa prinsip hidup kita adalah ketulusan dan kejujuran. Ya, saya setiap orang tua tentu mengharapkan anaknya lebih sukses dari apa yang terjadi dengan
orang tua kita. Semangat inilah yang selalu diberikan oleh orang tua saya. Walaupun tinggal di kampung, orang tua saya selalu mengatakan karena sebuah kebanggaan pada masa saya kecil dulu, di kampung itu sebuah kebanggaan kalau anaknya itu bisa bersekolah di luar, kemudian bisa melanjutkan kuliah dan dapat bekerja yang layak di kota seperti itu atau di perantauan. Nah, semangat inilah yang selalu saya tanamkan dalam hati saya, bagaimana saya akan membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya insya Allah akan mengikuti nasihat itu, dan saya bertekad untuk sedikit lebih dibandingkan kondisi orang tua saya yang berada di kampung seperti itu. Ya, jadi ini kan sebuah proses ya, yang bukan ujuk-ujuk sebenarnya. Sebenarnya saya dengan Pak Tarmizi ini sudah bersama-sama 10 tahun lebih mungkin. Sejak Pak Tarmizi menjadi anggota DPRD Bengkulu Tengah, saya menjadi Kepala Dinas BU. Pak Tarmizi ini kemudian terpilih menjadi Ketua DPRD Bengkulu Tengah. Saya juga masih di Kepala Dinas BU. Dan sampai sekarang pun beliau masih anggota DPRD. Artinya kan berproses itu kan lama. Walaupun kita berbeda dalam lembaga pekerjaannya. Artinya saya di pemerintahan, di eksekutif, beliau di legislatif. Tapi kan hubungan kerja itu terbina dari situ. Hubungan batiniah itu terbina di samping hubungan kerja yang memang sudah ada. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk bersama-sama beliau. Itu alasan pertama, adanya suasana kebatinan yang saya rasakan pada saat kami berdua itu, ini klop nih. Nah, itu kan yang bisa kita rasakan di hati kita. Kemudian ada hal lain, Bengkulu Tengah ini membutuhkan figur yang memiliki kemampuan-kemampuan khusus gitu. Karena Bengkulu Tengah ini ingin mengejar berbagai hal, baik sektor pembangunan, kesejahteraan maupun kemasyarakatan. Makanya figur itu butuh figur yang memang berpengalaman. Alhamdulillah saya adalah figur yang full di birokrasi. Saya punya jam terbang yang cukup sampai mendekati masa-masa akhir tetap di birokrasi. Sementara Pak Tarmizi ini karirnya full di dunia politik. Ya, puncak karirnya di Ketua DPRD, sampai sekarang pun anggota DPRD. Artinya kolaborasi antara birokrat dan politisi ini yang dibutuhkan Bengkulu Tengah. Ya, inilah yang melatar kami untuk bersama-sama. Kemudian hal-hal lainnya tentunya kan saya melihat bahwa Pak Tarmizi ini adalah seorang pekerja keras, ya, seorang yang ulet dalam memperjuangkan sesuatu, berprinsip, dan itu sama dengan saya. Gitu. Artinya ini yang membuat kita klop, dan insya Allah kolaborasi kami berdua ini insya Allah akan membawa perubahan yang signifikan dengan harapan masyarakat Bengkulu Tengah ke depan. Ya, ini juga saya sampaikan bahwa proses ini tidak langsung, tidak tiba-tiba. Saya kenal betul Pak Rahmat Rianto ini seperti apa. 10 tahun kami bersama-sama sebagai mitra kerja. Beliau sebagai Kepala Dinas PU, saya sebagai Ketua DPR. Sebenarnya selama 5 tahun saya menjadi Ketua DPR, kita bisa sejalan melaksanakan program-program. Saya dituntut dari harus menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, harus saya perjuangkan kepada pemerintah daerah. Dan ketika ini saya sampaikan ke bupati melalui dinas terkait, seperti halnya di Bengkulu Tengah, kita tahu infrastruktur masih belum begitu sempurna dilaksanakan. Nah, kemudian saya melihat Pak Rahmat selama 5 tahun itu tidak ada persoalan apa-apa antara kami bisa mengambil solusi apabila terdapat perbedaan-perbedaan pendapat. Kemudian saya juga melihat visi misi beliau, konsep beliau untuk membangun Bengkulu Tengah itu bukan juga instan. Ini beliau kaji betul dari awal, kemudian PR di Bengkulu Tengah beliau tempatkan pada prioritas pertama dalam program beliau untuk maju. Dan saya melihat ini memang betul yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah. Makanya ketika beliau meminang saya
saya juga belum memutuskan. Ya. Saat itu saya sampaikan ke Pak Rahmat, saya pikir-pikir dulu, saya perlu kaji lagi. Setelah mantap hati, saya pastikan bahwa apabila nanti takdir menjadikan kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah, insya Allah kami bisa sejalan sampai pada berakhirnya masa jabatan nantinya. Baik, jadi visi Rahmat Tarmizi ini atau yang bisa dipanggil dengan RT keren ini, ya, yang adalah mewujudkan Bengkulu Tengah yang maju, sejahtera, bahagia dan berkelanjutan. Itu visi kita. Kemudian dari visi itu kita jabarkan dalam misi-misi kita, dan dari misi-misi yang ada itu ada 4 program unggulan yang ingin kita kembangkan pada masa kita nanti menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia dan meningkatkan persaingan sumber daya manusia di Bengkulu Tengah. Kemudian yang kedua adalah peningkatan infrastruktur, ya, infrastruktur baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur lainnya dalam Kabupaten Bengkulu Tengah. Yang ketiga adalah peningkatan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Dan keempat adalah pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Nah, kita punya 5 program unggulan yang nanti akan kita kawal bersama-sama, ya, antara saya dengan Pak Tarmizi. Dan insya Allah pengawalan ini akan cukup ketat kita laksanakan, ya. Kita sudah berjanji berdua ini, saya sebagai Bupati tidak akan pernah meninggalkan Pak Tarmizi, dan Pak Tarmizi pun sebagai Wakil Bupati insya Allah tidak akan mendahului saya. Ya, komitmen ini akan berlangsung selama 5 tahun. Jadi aspirasi masyarakat nanti akan masuk ke Rahmat, akan saya salurkan juga ke Pak Tarmizi. Demikian juga Pak Tarmizi, kalau ada aspirasi masyarakat pasti akan sampai ke saya. Jadi ini sebuah komitmen kita. Supaya apa? Supaya Bengkulu Tengah ini bisa fokus, ya. Ini ada 5 program unggulan kita yang ingin kita laksanakan, kegiatan unggulan kita. Yang pertama adalah jalan mulus, ya. Kita ketahui keluhan-keluhan masyarakat hari ini masih banyak jalan-jalan kita yang kurang mulus. Ada jalan kita yang baru dibangun hanya dari kualitasnya baru penetrasi saja. Nah, nanti kami akan mencoba menyelesaikan itu, ya. Kita akan hot mix semua jalan itu. Dan kemudian kita juga nanti akan meningkatkan sumber daya manusia melalui pemberian bantuan peralatan dan perlengkapan sekolah secara gratis kepada anak-anak kita. Baik yang masih SD maupun SMP, kita akan berikan gratis. Supaya apa? Supaya anak-anak ini tumbuh semangatnya untuk belajar, ya. Hari ini kita cukup sedih karena tingkat pendidikan masyarakat Bengkulu Tengah ini hampir 60% adalah tawaran sekolah dasar. Nah, bagaimana kita mau bersaing 2045 menuju Indonesia Emas kalau kita tidak fokus kepada pengembangan sumber daya manusia ini? Makanya kita berdua bersepakat untuk mengembangkan sumber daya manusia ini. Salah satu caranya adalah dengan memberikan bantuan perlengkapan dan pelatihan gratis. Kemudian dari sektor ketahanan pangan, kita akan memberikan bantuan pupuk gratis nanti kepada petani kita. Hari ini masih banyak keluhan-keluhan di situ, ya. Dulu kita Bengkulu Tengah itu adalah swasembada beras. Beras kita bahkan sempat dikirim ke daerah-daerah lain. Hari ini Bengkulu Tengah meminta bantuan daerah lain untuk suplai berasnya. Nah, ini problem kita. Makanya kita akan membuat program untuk di samping memang akan memperbaiki berbagai bendungan irigasi yang ada di Bengkulu Tengah. Itu kan program pokok. Ini adalah program unggulan kita nanti memberikan bantuan pupuk gratis. Kemudian yang keempat, kita akan memberikan kesehatan gratis. Saya ingin sampaikan beda antara kesehatan dengan BPJS, ya. Kalau BPJS itu kita daftar BPJS kemudian diaktifkan baru bisa masyarakat berobat. Nah, kalau kesehatan ini kita akan nanti menaruh uang kita di rumah sakit, silakan masyarakat berobat di sana. Uangnya akan berputar. Nanti kita akan komplain ke BPJS, baru BPJS akan mengembalikannya. Jadi polanya berbeda. Kalau hari ini kita BPJS sepenuhnya, ya. Semua masyarakat kita BPJS, dia aktifkan dulu, bayar dulu BPJS-nya, baru dia bisa berobat. Nanti tidak. Semua masyarakat silakan berobat, nanti kita akan tanggulangi dulu dengan pemerintah daerah, baru nanti kita akan komplain ke BPJS. Itu pola yang kita terapkan. Kemudian terakhir, kita ingin membuat branding Bengkulu Tengah ini. Ya, hari ini Bengkulu Tengah ini kita cukup sedih, belum ada ibu kota yang bisa kita banggakan, ya. Saya dengan Pak Tarmizi insya Allah akan membuat sebuah branding buat ibu kota. Kita rencanakan akan membangun ibu kota di
di Karangtinggi ya. Kita sudah minta kawan-kawan untuk mendesain. Di sana nanti akan ada masjid ya, masjid raya ya namanya, atau masjid agung ya. Kemudian di sana juga akan ada jogging track, akan ada juga tempat-tempat anak-anak bermain ya. Kemudian kita juga akan membuat sebuah monumen seperti bundaran ya di depan posisi kantor Pemda sekarang. Itu adalah ide-ide besar kita ingin kita terapkan nanti dalam rangka kita menjadikan branding Bengkulu Tengah ini memiliki ibu kota. Hari ini kan kita sibuk mencari di mana kotanya Bengkulu Tengah ini. Ya. Insya Allah nanti setelah kami terpilih itu akan langsung kami mulai kerjakan. Ya. Kita langsung mulai kita kerjakan dan insya Allah setelah 5 tahun akan tampak hasilnya. Ini adalah niat kami berdua ini. Mungkin itu. Ya, tentu ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah ya. Pertama tadi dijelaskan infrastruktur, Ya. kemudian ibu kota kabupaten, pemberian makanan gratis kepada anak-anak sekolah untuk peningkatan sumber daya manusia. Kemudian kita juga akan membantu para petani-petani kita, akan memberikan bantuan pupuk gratis. Kemudian infrastruktur tadi saya sampaikan memang masih sangat dibutuhkan di Bengkulu Tengah, masih persentasenya masih tinggi sekali. Nah, kemudian dapat saya sampaikan juga bahwa inilah harus sejalan sesuai dengan visi misi, dan kita akan nanti bekerja sama dengan teman-teman yang ada di legislatif untuk melaksanakan program-program kami nantinya jika kami memang diberikan amanah memimpin Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, jadi kita tidak sibuk berdebat, berkutat tentang perbedaan pendapat antara bupati dan wakil bupati. Iya. Nah, insya Allah ini tidak akan terjadi. Yang ada dalam pikiran kita sekarang kita bangun Bengkulu Tengah itu. Itu, terima kasih. Ya, kalau kita melihat dari yang mendaftar kemarin ada 3 ya. Kita belum tahu nanti apakah semuanya akan ditetapkan oleh KPU. Kita masih menunggu proses tanggal 22 September 2024 ini. Insya Allah sesama berdoa semoga 3-nya ini bisa ditetapkan oleh KPU sebagai calon Bupati Bengkulu Tengah. Saya melihat 2 calon lain yang mendaftar adalah putra-putri terbaik Bengkulu Tengah. Yang memang niatnya adalah untuk membangun Bengkulu Tengah. Saya kenal dengan Bu Epi maupun Pak Riko. Keduanya adalah seorang orang yang cukup ulet berjuang ya. Bu Epi adalah mitra saya juga pada saat dia menjadi wakil ketua DPR, dan sampai sekarang pun kita tetap bermitra. Dia adalah seorang pejuang, apalagi tokoh wanita yang cukup mumpuni. Jadi kita melihat dari sisi itu. Kemudian Pak Riko juga kita sama-sama pernah bergaul di DPR dan juga seorang yang mumpuni. Kemudian saya juga melihat Pak Sri Budiman sebagai seorang tokoh pengusaha yang memang punya niat untuk membangun Bengkulu Tengah, dan itu bagus sekali ya, karena merupakan aset Bengkulu Tengah. Kemudian Pak Septi Priadi tidak kita ragukan lagi, beliau ini adalah figur yang memang pernah menjabat sebagai wakil bupati Bengkulu Tengah. Jadi artinya tiga pasangan ini adalah putra putri terbaik Bengkulu Tengah. Jadi kita berharap tentunya ketiga pasangan ini nanti akan memberikan warna tersendiri dalam konstelasi pilkada ini, dan kita berharap nanti masyarakat akan bisa menentukan pilihannya. Dan kami juga berharap tentunya pilihan itu nanti bisa jatuh kepada kami berdua, Rahmat dan Tarmizi. Mungkin itu. Yang terpenting kita pahami dulu tupoksi kita. Ya, tugas pokok dan fungsi seorang wakil bupati. Nah, yang saya pahami dari aturan, tugas seorang wakil bupati itu adalah membantu bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Seperti itu. Ya tentu saya tidak mungkin melewati apa yang menjadi kebijakan bupati. Dan ini saya pasti akan memberikan saran mungkin seperti itu, masukan. Bahkan saya juga tidak sungkan-sungkan akan mengkritik beliau ketika saya melihat nantinya kebijakan beliau ada yang memang tidak pas pada tempatnya. Karena ini komitmen kami berdua, kami berpasangan, berjodoh ini
dengan sebuah kesepakatan bahwa nanti pada saatnya ketika kami terpilih, kami sudah berjanji, berikrar untuk tidak saling meninggalkan. Ya. Dan kami akan membuktikan kepada masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, dan kami berjanji bahwa kamilah Bupati dan Wakil Bupati mungkin paling damai di Bengkulu, bahkan di Indonesia mungkin, seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi tadi Pak Tarmizi sudah jelaskan semuanya. Ya, komitmen ini kan sudah kita awali pada saat kita bersepakat. Kami berproses bersepakat itu kan saling melirik cukup lama. Tapi berjabat tangan itu setelah kita tahu, oh ini komitmen kita. Ya. Dan artinya kita ingin masyarakat nanti melihat bahwa figur kami berdua ini akan serasi sampai akhir masa jabatan. Ya. Tidak akan ada perpecahan, ini bukan hanya janji, saya katakan tadi. Ini adalah bentuk komitmen dari kami berdua. Karena kalau terjadi perpecahan itu yang rugi adalah masyarakat. Ya. Masyarakat akan merasakannya. Pembangunan akan jadi tersendat. Makanya hari ini, malam ini, ya bersama-sama dengan Pak Tarmizi kita sudah bersepakat, dan insya Allah saya akan menepati janji saya berkomitmen penuh untuk bersama-sama berdua sampai dengan akhir daripada masa jabatan sejak kami dilantik nanti. Insya Allah itu komitmen saya. Ya. Begini, betul memang kalau kita melihat APBD kita kan kecil. Sampai hari ini APBD kita masih di bawah 1 triliun. Ya. Makanya perlu koneksi kuat ke pusat. Ya. Dan makanya itu sudah saya buktikan hari ini. Ya. Kita alhamdulillah mendapat usungan, support dari partai yang hari ini ketua umumnya Presiden Republik Indonesia. Ini jalur kita, jalur utama kita. Insya Allah kalau kami dipercaya nanti, ini jalur kita gunakan, kita maksimalkan. Hari ini Bapak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra telah memilih Rahmat dan Tarmizi untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah. Ya, jadi kami harapkan masyarakat juga akan memilih kami. Ya. Seorang Ketua Umum yang nanti tanggal 20 Oktober akan menjabat sebagai Presiden saja memilih kami. Ya, jadi kami harapkan masyarakat pun akan sependapat dengan beliau untuk sama-sama memilih kami. Itu salah satu cara kita untuk membuat koneksi-koneksi ke pusat. Kemudian cara lainnya adalah kita ingin mengoptimalkan semua potensi pendapatan di daerah. Ya. Kita akan menginventarisir ulang semua PAD-PAD kita. Ya. Ada PAD-PAD kita yang masih belum optimal, misalnya di PBB yang belum maksimal karena pendataan yang masih kurang up to date. Ya. Kemudian juga kita ada beberapa sektor-sektor lain yang seperti perkebunan dan lain sebagainya yang belum memberikan kontribusi kepada PAD kita. Kita akan carikan bagaimana ini nanti. Artinya langkah kami pada saat kami menjabat setelah dilantik, langkah pertama kita akan inventarisir semua PAD ini. Kita akan optimalkan karena ini adalah salah satu hal yang untuk mendorong supaya APBD kita bisa di atas angka 1 triliun. Target kita di tahun kedua sudah menembus di atas 1 triliun. Dan secara bertahap akan terus naik. Ini target kita berdua. Jadi kita bekerja memang dengan target dan kita akan bersungguh-sungguh mencapai target itu. Mungkin itu. Saya Tarmizi Esos, calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, berpasangan dengan calon Bupati Bapak Rahmat Rianto, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menggunakan hak pilih pada 27 November nanti. Jangan golput. Kemudian mari kita jaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran daripada pesta demokrasi ini. Berbeda pilihan, yaitu kita punya hak masing-masing untuk menentukan pilihan. Tapi kami berharap masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah tetap berjuang bersama-sama kami, Rahmat Tarmizi, pada 27 November yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum saya closing statement, saya ingin berpantun dulu. Ya. Kalau kita berpunya, berbanyaklah berbagi.
supaya kita jadi ikhlas hati. Pilkada adalah ajang adu taktik dan strategi, bukan untuk emosi dan sakit hati. Kemudian kepada seluruh masyarakat Bengkulu Tengah, saya Rahmat Rianto bersama Tarmizi, RT Keren, Bengkulu Tengah Bersatu, menghimbau pada kita semua untuk mari sama-sama menggunakan hak pilih kita. Mari kita rame-rame datang ke TPS-TPS di seluruh pelosok Bengkulu Tengah pada tanggal 27 November nanti. Gunakan hak suara kita semaksimal mungkin, percayalah ya. Cuma dua yang tahu pada saat di bilik suara itu. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, yang kedua Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah Allah itu pasti akan memberi petunjuk pada saat Bapak Ibu mencoblos di bilik suara itu. Untuk itu, kemudian saya mengajak kepada seluruh masyarakat Bengkulu Tengah, mari kita jaga persatuan kita. Mari jaga kekompakan kita. Jangan ada pecah belah. Jangan ada adu domba. Jangan ada permusuhan. Pilkada ini harus dihadapi dengan riang, dengan gembira, dengan hati yang setulus-tulusnya. Ya. Perbedaan pilihan itu pasti ada. Ya. Kita terlahir pun berbeda. Ya. Kita terlahir pun sudah berbeda. Makanya saya berharap mari masyarakat Bengkulu Tengah jaga persatuan kita. Ya. Insya Allah Rahmat Tarmizi akan dipercaya oleh rakyat untuk memimpin Bengkulu Tengah 2024-2029 ini. Amin. Ya Rabbil Alamin. Jadi yang pertama, kami adalah supir yang berpengalaman. Saya janjikan kepada seluruh masyarakat Bengkulu Tengah, 1 hari setelah kami dilantik, kami berdua akan langsung bekerja. Ini kami buktikan dengan pakaian kami. Ini pakaian kerja. Ya. Kami hadir di deklarasi, daftar di KPU dengan pakaian kerja. Artinya kami betul-betul siap bekerja. Tidak ada lagi sempat untuk berpikir lain-lain. Ya. Dan percayalah, karena saya saat ini adalah masih sekretaris daerah, saya tahu bagaimana kondisi dinas-dinas gitu loh. Saya tidak perlu belajar lagi, tinggal starter jalan. Nah, itu keunggulan kami berdua. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Tarmizi, silakan. Baik, terima kasih. Saya bersama Pak Rahmat adalah pasangan yang ideal. Ideal dalam arti Pak Rahmat sebagai seorang birokrat murni sudah mencapai puncak karirnya sebagai sekretaris daerah. Dan tadi juga Pak Rahmat sampaikan bahwa saya juga sudah sampai pada puncak karir di sebuah kabupaten di legislatif, yaitu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah 1 periode. Nah, ini cukup bagi kami, ini cukup bekal modal bagi kami untuk berkolaborasi untuk membangun Kabupaten Bengkulu Tengah yang hari ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Tentu dengan komitmen bersama dari 2 orang tokoh birokrasi dan tokoh politik, saya kira sebuah kejayaan Kabupaten Bengkulu Tengah kami optimis akan dapat dicapai pada saatnya nanti. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Ya.